Oke, selamat malam semuanya. Ini masih menunggu pemantik diskusi yang satu lagi yaitu Gustin. Barusan dapat kabar dari Gustin, saat ini sedang berusaha untuk masuk ke ruang Zoom. Sudah ada 20 partisipan yang sudah masuk ke ruang Zoom. Kita tunggu sebentar lagi ya. Gimana ambil ngisi enak ya? Gimana ambil ngisi enak? Kok keliru DPR ndi Bu? Apa Australia apa ndi ngono? Sampai dibilang orang bayar pajak adalah orang yang tidak. Ini orang bayar pajak karena waktunya lama. Jadi tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di dalam Zoom diskusi bersama tentang Omnibus Law pro dan kontra, sambil menunggu pemantik diskusi yang sedang berusaha masuk di ruang Zoom, saya Lisa Febrianti Sastra Jendra akan menjadi moderator di malam hari ini. Izinkan saya untuk menerangkan tentang aturan meeting kita di malam hari ini dan diskusi kita di malam hari ini. Yang pasti tentu saja untuk penghormatan terhadap apa yang nanti akan disampaikan oleh pemantik, kami mohon pada saat pemantik menyampaikan paparannya, kami mohon kepada para peserta untuk mematikan suara, mute suaranya. Kami akan berikan kesempatan kepada dua pemantik masing-masing, maksimal selama 15 menit untuk memberikan pantikan awal. Setelah itu akan kami buka ruang diskusi. Nah, baru setelah ruang diskusi ini bagi yang kemudian ingin mengajukan pertanyaan, dan apabila pada saat munculnya pertanyaan itu pada saat para pemantik sedang memberikan paparannya, mohon Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan di ruang chat. Dan kami agar diskusi ini juga bisa secara efisien, ringkas, dan tetapi bermakna, kami akan memberikan batasan waktu. Kira-kira kita akan melakukan diskusi ini selama 90 menit, 1,5 jam, begitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1,5 jam ini kita sama-sama bisa memiliki pemahaman atau wawasan yang lebih dalam lagi mengenai Omnibus Law.
Oke, nih Gusdin sudah masuk ke ruang Zoom. Saya sapa dulu. Apakah sudah bisa muncul di ruang Zoom? Selamat malam Gusdin. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Mbak Ica. Ya, akhirnya bisa gabung juga. Oke, Gusdin, ini kita akan langsung mulai ya, karena tadi kita menunggu Gusdin untuk memulai. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, diskusi malam hari ini tema kita tentang diskusi bersama tentang Omnibus Law, pro dan kontra. Dan awalnya ini adalah diskusi yang digagas di sebuah grup WhatsApp, tapi kemudian dari link yang kemudian kita sebarkan, ternyata ada beberapa teman lain yang ternyata berminat untuk kemudian mengikuti diskusi ini. Jadi kita open diskusi ini. Perlu kita sampaikan dulu di awal bahwa diskusi ini sebenarnya tidak kemudian mencari benar dan salah, tetapi kemudian kita coba untuk mencari sebuah ruang sebagai pembuka wawasan terhadap apa yang saat ini kita hadapi bersama, yaitu disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, terutama yang saat ini sudah disahkan di tanggal 5 Oktober tahun 2020 adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Nah, ada dua pemantik malam hari ini yang akan memberikan paparan. Yang pertama adalah Mas Didi Setiadi dari alumnus Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya. Selamat malam, Mas Didi. Malam semuanya. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Didi sudah bersedia menjadi pemantik di malam hari ini. Dan satu lagi adalah Bapak Muhammad Nurudin atau biasa disapa Gusdin, alumnus Fakultas Pertanian Unisma Malang. Selamat malam Gusdin. Selamat malam Mbak Ica. Ya, oke, terima kasih sudah hadir semua. Dan saat ini ada puluhan partisipan yang ada di ruang Zoom. Kami ingatkan kembali kepada partisipan selama para pemantik memberikan paparan, diharapkan para partisipan untuk mengemute atau mematikan mode suara. Nanti setelah para pemantik memaparkan akan kami berikan waktu untuk kemudian berdiskusi dan memberikan pertanyaan. Dan kami memberikan waktu masing-masing ke pemantik maksimal 15 menit untuk memberikan pemaparan di awal. Oke, ini diskusi ini kita mulai tepat di jam 19.55, artinya tadi saya sudah sampaikan bahwa maksimal akan berlangsung selama 90 menit. Jadi kita harapkan nanti pada pukul 19.55 berarti pada pukul 21.30 ya. Telah berakhir di pukul 21.30. Jadi mudah-mudahan ini memberikan diskusi yang efektif, tapi juga memberikan pemahaman yang dalam, dan kita semua mendapatkan wawasan yang bertambah mengenai Omnibus Law. Oke, sebelum kesempatan saya berikan kepada para pemantik, saya ingin membuka diskusi tentang apa sih Omnibus Law itu, gitu. Nah, dari sejarahnya kalau bisa saya sampaikan, pada saat pelantikan Presiden Jokowi di bulan Oktober tahun 2019, Presiden Jokowi memberikan pernyataan akan disusun undang-undang yang merupakan semacam payung undang-undang yang kemudian disebut sebagai Omnibus Law. Omnibus Law ini merupakan, kalau bisa dibilang adalah undang-undang yang lintas sektor dan dikatakan sebagai memiliki tujuan untuk merevisi atau menyederhanakan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan investasi. Disebut pula banyak yang menyebutnya sebagai undang-undang sapu jagat. Nah, waktu bergulir di awal tahun rancangan undang-undang mulai disusun, dan pada saat bersamaan dengan di saat dunia sedang menghadapi COVID, undang-undang ini terus juga bergulir dan ada beberapa tarik ulur memang gitu. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 5 Oktober yang lalu rancangan undang-undang Omnibus Law yang terutama berkaitan dengan Cipta Kerja disahkan oleh DPR. Nah, di Omnibus Law ini memangkas puluhan regulasi. Saya mencatat dari informasi yang kemudian saya catat, ada 76 regulasi yang kemudian dipangkas menjadi satu paket undang-undang gitu. Dan ini juga dengan tujuan sebenarnya kemudahan investasi
dan kemudian juga penciptaan lapangan pekerjaan. Iya, Kalau Jaka. kita membaca naskah akademiknya gitu kan, dari landasan filosofi oleh undang-undang ini adalah pada Pancasila dan di Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45 terutama di pasal 27. Nah, menyitir juga kepentingan undang-undang ini diwujudkan adalah Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa pada tahun 2021 nanti Indonesia menargetkan untuk saat ini Indonesia ada di peringkat investasi di nomor 73. Nah, pada tahun 2021 ditargetkan menjadi peringkat 50 gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR terdapat 11 klaster, diantaranya adalah tentang perizinan ketenagakerjaan dan tentang UMKM, pemberdayaan, regulasi lahan, kemudahan investasi dan kawasan ekonomi khusus. Nah, yang menjadi kemudian semudah-mudahan kita bisa bahas ya di dalam diskusi hari ini. Saya memiliki satu juga pertanyaan besar sebenarnya terhadap undang-undang ini. Apa sih urgensinya undang-undang ini disahkan gitu, terutama jika dikaitkan dengan nation interest atau kepentingan bangsa. Bagaimana di tengah bangsa kita saat ini sedang menghadapi COVID gitu kan, terus kemudian undang-undang ini kemudian disahkan, dan secara kemudian nasional sebagai bangsa, apa urgensinya undang-undang ini bisa berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan dasar bagi para pemantik untuk kemudian memberikan paparannya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Didi Setiadi dulu untuk memberikan paparannya. Untuk itu saya persilahkan Mas Didi. Oke, terima kasih Mbak Najwa, sudah kayak Najwa Shihab aja. Apa kabar Gustin, teman saya lama? Ya Mas Didi. Oke, jadi diskusi malam hari ini kita santai saja ya. Mungkin waktunya yang diberikan 15 menit mudah-mudahan cukup. Karena kalau baca pasalnya aja udah banyak sekali, ya kalau dikasih 15 menit ya agak pusing juga gimana menjelaskannya. Tapi saya coba lah nanti kalau korupsi dikit-dikit ya boleh diingatkan ya gitu ya. Ya. Saya boleh. Jangan Mas, jangan dibacakan Mas, jangan dibacakan. Jadi biar nanti juga peserta dan masyarakat juga ikut membaca. Jadi di sini untuk pembahasannya aja. Kalau nggak gitu nanti kalau kita bacain kayak dongeng ya. Silakan Mas Didi lanjut. Baik, saya memang sengaja nggak baca pasal-pasal. Saya yakin nanti ngantuk gitu ya. Nah, saya malah membahas hal yang lain gitu ya, yang terkait dengan ini. Boleh minta share screen-nya diizinkan untuk share screen? Oke, sip. Masih belum? Masih belum, Mbak? Belum bisa share screen? Baik, sebentar Mas Didi. Oke. Admin akan allow share screen. Ya, oke. Baik. Jadi ini yang mudah-mudahan sudah kelihatan ya presentasinya ya. Baik, jadi saya akan coba untuk menyampaikan secara singkat dari presentasi yang sudah saya siapkan. Namanya juga pemantik ya, jadi nggak banyak-banyak, nggak terlalu dalam-dalam lah. Oke, saya mulai judulnya ini, saya ajak rekan-rekan ini membaca Omnibus Law gitu ya. Jadi kalau di dalam agama itu pun juga diajari Iqra gitu, barangkali ini juga Iqra, bacalah gitu ya, Omnibus Law ini. Nah, cara membacanya memang ya nggak bisa buru-buru gitu, karena Omnibus Law itu begitu banyaknya, begitu luasnya yang diatur, ya membacanya sambil santai-santai saja lah, nggak usah
terlalu ngotot-ngotot, nggak usah terlalu serius-serius banget gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bicara dulu Omnibus Law itu apa gitu ya. Ini kalau orang hukum itu punya kitab suci namanya Black's Law Dictionary ya. Nah, di dalam Black's Law Dictionary itu kita menemukan ternyata Omnibus Law itu ada 2 model. Model pertama itu adalah a single bill containing distinct matters. Jadi ada satu aturan yang mengatur berbagai hal, berbagai subjek. Nah, itu salah satu bentuk Omnibus Law gitu ya. Ada bentuk kedua dari Omnibus Law itu yang ternyata bentuknya yaitu satu aturan meliputi banyak hal ya, tapi dia itu untuk mengatur satu perihal. Nah, ada beda. Satu aturan mengatur banyak hal. Nah, ini yang kedua adalah banyak hal mengatur banyak dimensi mengatur satu hal. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law yang sekarang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, itu model yang mana kira-kira? Yang satu atau yang kedua? Nah, setelah kita baca pelan-pelan, ternyata dia lebih dekat kepada model yang kedua, yaitu untuk menciptakan kerja, menciptakan lapangan kerja, maka ya banyak hal yang diatur supaya enabling, supaya mendukung agar tercipta lapangan kerja. Nah, itulah poin pertama yang harus kita pahami kalau kita membaca Omnibus Law. Nah, sekarang kita lihat Omnibus Law. Omnibus Law itu ternyata, mohon maaf, masih ada suara dari siapa ya? Yo. Alam. Bisa di-mute suaranya? Baik, oke. Jadi Omnibus Law itu merupakan satu instrumen kebijakan hukum. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan satu penjelasan dulu sedikit, bahwa hukum itu di negara maju dan di negara berkembang atau bahkan disebut juga negara terbelakang itu memiliki peran yang berbeda. Nah, ini hasil penelitian, ya, hasil penelitian. Yang melakukan penelitian di tahun 86 itu ya, ditulis di tahun 86 itu namanya Robert Fabricant, ada Mulya Lubis sama Max Buchbaum. Nah, ini dia membuat satu penelitian bahwa hukum di negara berkembang atau di negara terbelakang itu menjadi instrumen penting untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu ya dibuatlah aturan-aturan hukum yang menciptakan kesempatan kerja, membantu reformasi sosial. Ini tahun 86 itu sudah ada penelitian semacam itu. Nah, kemudian kalau di negara maju itu hukum itu bersifat pasif. Dia sifatnya hanya menjadi pelindung terhadap perilaku-perilaku positif yang sudah dilakukan oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu kalau menggunakan hukum di negara maju itu sebagai last resort, sebagai penyelesaian akhir. Kalau mau masuk berperkara pengadilan itu adalah penyelesaian akhir karena mereka lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya non-litigasi, yaitu penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya amicable atau penyelesaian-penyelesaian damai melalui apakah itu mediasi, apakah itu arbitrase dan lain sebagainya. Itu ada di negara maju. Sedangkan di negara berkembang itu hukum ya, mulai dari undang-undang yang sifatnya itu mengatur sampai undang-undang yang sifatnya memaksa itu digunakan sebagai instrumen untuk mendukung satu kebijakan publik. Nah, sementara kebijakan publik itu mengalami transformasi atau perkembangan, yaitu transformasi birokrasi dari negara-negara yang terbelakang atau negara berkembang menuju negara maju. Saya pikir ini kalau belajar di FISIP ini orang sudah pada hafal ini kan, mulai dari birokrasi yang modelnya adalah old public administration, di mana ini adalah rule-based organization, rule-based birokrasi, di mana birokrasinya itu semua ya, kalau disuruh kerja atau disuruh memutuskan sesuatu, pasti yang ditanyakan dulu adalah aturannya mana? Aturannya ada enggak ya? Nah, kalau di dalam kehidupan sosial kita
di sebagian orang-orang yang terkait dengan agama misalnya itu gayanya sama juga. Kalau ada apa-apa ditanya dulu ada dalilnya enggak. Nah, ini adalah kalau di dalam birokrasi namanya adalah old public administration style gitu ya. Rule based birokrasi. Jadi birokrasi yang dikit-dikit nanya aturannya apa ya, aturannya mana. Nah, kita kan sekarang begitu. Kalau berurusan dengan pemerintah biasanya itu pasti ditanya berdasarkan aturan ini, berdasarkan aturan itu. Nah, inilah yang model old public administration. Kemudian transformasi sudah masuk kepada new public administration, di mana tidak lagi orang sekedar mempersoalkan aturan, tetapi orang juga sudah memikirkan performance atau KPI, ya. Jadi birokrasi sudah memikirkan targetnya yang ada di dalam KPI-nya apa. Nah, sayangnya ketika bicara KPI ini cenderung birokrasi itu ya melakukan KPI-nya secara sektoral, ya. Kementerian A itu KPI-nya ini, Kementerian B KPI-nya ini, sehingga masing-masing kekeh pada KPI-nya masing-masing, ya. Dan ketika digabungkan, disinkronisasi, tidak membentuk satu bangun yang sinergi, tetapi membentuk satu bangun yang malah saling tumpang tindih atau saling konflik. Nah, ini terjadi juga gitu. Nah, kemudian transformasi yang terbaru adalah new public services. Orang tidak hanya terpaku pada aturannya mana atau KPI-nya apa, tapi yang penting sekarang adalah outcomes, effectiveness, efisiensi, dan kalau bisa semuanya juga dilakukan dengan electronic based governance. Nah, ini kita masuk ke era new public services atau yang terakhir juga kita bilang sebagai world class governance atau pemerintahan kelas dunia. Nah, transformasi ini harus dialami Indonesia ketika Indonesia memiliki visi sampai tahun 2045 gitu ya. Visi tahun 2045 ya, nanti akan saya jelaskan di bawah. Itu kita memiliki visi bahwa kita akan menjadi suatu negara yang memiliki ekonomi, khususnya GDP-nya kita itu menjadi negara-negara yang bukan lagi menjadi negara miskin atau bukan lagi menjadi negara berkembang, tapi akan menjadi suatu negara yang masuk kepada negara maju. Nah, dengan demikian, apa yang tadi saya gambarkan, maka Omnibus Law itu dipandang, ya, law is a tool of social engineering, seperti kata Reskupon, ya, bahwa hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Nah, sebenarnya yang saya ceritakan ini terkait dengan apa yang kalau kita bicara di dalam proses kebijakan publik. Ya, kita ambil aja salah satu teori kebijakan publik yang diambil atau yang sering Indonesia pakai, yaitu teorinya Thomas Day, ya, bahwa kebijakan publik itu memiliki dimensi pertama identifikasi masalah-masalah kebijakan, kemudian penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan. Nah, ketika kita bicara Omnibus Law hari ini, ya, itu kita sudah sampai posisi yang keempat ini, bahwa kebijakannya itu sudah mulai disahkan, gitu ya. Meskipun undang-undangnya belum diberi nomor, setahu saya, belum diundangkan di lembaran negara, tetapi bahwa proses di DPR-nya sudah selesai, gitu ya. Nah, dari semua proses ini, tentu saja yang terpenting itu adalah identifikasi. Kenapa satu kebijakan dibuat itu kan pasti ada identifikasi masalahnya. Nah, kita lihat, ini adalah beberapa hal, tadi sudah disinggung oleh Mbak Ica, ya, bahwa kita itu memiliki ease of doing business kita itu dibandingkan dengan negara-negara lain, meskipun sekarang kita berada di tingkat 73, kalau dibandingkan Malaysia dan Thailand aja kita itu masih jauh di bawah, gitu ya. Nah, itulah makanya kita harus mengejar. Nah, kemudian juga dari aspek pilar institusi, ternyata juga kalau kita lihat di naskah akademiknya, Indonesia itu masih memiliki persoalan pilar institusi di mana kita masih mencatat ada burden of government regulation. Ini adalah sebagai hambatan
dari menuju visi tahun 2045. Nah, kita lihat lagi Indonesia itu akan posisi saat ini itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga itu memiliki daftar negatif investasi, ada paling banyak ya kegiatan-kegiatan usaha yang tidak boleh diselenggarakan di Indonesia oleh pihak-pihak dari luar. Nah, sedangkan di negara-negara luar bandingannya seperti ini. Nah, inilah sebenarnya yang membuat bahwa posisi Indonesia itu tidak bisa atau belum bisa menjangkau competitiveness terhadap negara-negara yang ada di sekitar atau negara-negara tetangga kita. Nah, sementara yang harus kita hadapi, kita akan mengalami atau kita sedang mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk kita makin lama makin banyak. Ya. Nah, dengan jumlah penduduk makin lama makin banyak itu adalah menjadi tanggung jawab negara untuk bisa menyelenggarakannya, ya, untuk bisa memberikan kesempatan kerja. Nah, proyeksi GDP 10 negara itu sebenarnya menempatkan di tahun 2050 nanti Indonesia itu berada di posisi keempat, ya. Sekarang posisi keempat itu ditempati Jepang, ya. Kita dari proyeksi yang dibuat oleh IMF dan PricewaterhouseCoopers itu melihat 2050 itu Indonesia itu berada di dalam posisi keempat, bahkan mampu menggeser posisi Jepang, ya. Jadi Cina, India, US, Indonesia, Brazil ini adalah proyeksi GDP yang tentu saja tidak bisa kita raih kalau kita hanya berpangku tangan atau kita tidur, ya. Kita harus berusaha untuk bisa menuju ke sini. Nah, sekarang kita lihat perspektif permasalahan dari apa yang saya uraikan di depan tadi. Sebenarnya Omnibus Law itu posisinya di mana sih? Nah, sebenarnya di sini bahwa rakyat, ya, ini civil society yang sering kita ngomong, itu butuh lapangan kerja, ya kan? Kemudian rakyat itu juga butuh kesejahteraannya meningkat. Nah, di sisi lain yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu siapa? Yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu adalah korporasi. Nah, korporasi kalau disuruh, tolong dong, kamu bikin lapangan pekerjaan dong, supaya orang-orang Indonesia itu bisa bekerja. Nah, korporasi akan menanyakan lagi pada pemerintah, emangnya mudah bikin usaha? Wong usaha saja ternyata perizinannya ribet. Nah, kayak ini tadi kan, ya ini kan di perizinan ini sebelum PTSP dan sesudah PTSP, sebelum Omnibus Law saja itu sekian banyaknya perizinan. Nah, kalau kemudian swasta ini disuruh membuat kegiatan usaha, pasti swasta akan tanya, mana kemudahan usahanya? Kalau kemudahan usahanya sulit, ngapain saya bikin usaha di Indonesia? Lebih baik duit saya tanemin saja jadi properti, ya. Beli properti di London, beli properti di Los Angeles, beli properti di Dubai, ya. Pengusahanya kipas-kipas. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung ya, tapi barangkali sebagai contoh paling gampang Sampurna gitu ya. Sampurna menjual seluruh asetnya kepada BAT, kepada ini Philip Morris, maaf. Ya, kepada Philip Morris, dan kemudian Sampurna ya duitnya tidak digunakan untuk berbisnis lagi di Indonesia. Karena apa? Dia capek sudah melihat. Lah bayangkan kalau yang punya duit di Indonesia ini kemudian merasa bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia ini susah, kepastiannya enggak ada, ya. Maka kemudian dia juga malas untuk menciptakan usaha-usaha gitu loh. Nah, kalau malas menciptakan usaha-usaha, bagaimana lapangan pekerjaan bisa tercipta? Ya, atau juga kalau mudah menciptakan usaha tetapi profitnya itu kecil, nah tentu saja mereka juga berpikir, nah daripada profit saya kecil, saya cari profit yang lebih gede lagi. Nah, inilah kepentingan antara rakyat yang butuh lapangan pekerjaan, kepentingan korporasi yang butuh kemudahan berusaha dan profit yang meningkat, maka government pun juga punya kepentingan, yaitu government juga harus menyediakan lapangan pekerjaan. Selain government mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, government juga
berkeinginan untuk mendapatkan pajak dan PNBP untuk penerimaan negara. Nah, Omnibus Law ini berada di tengah-tengah di sini. Dia merupakan kompromis dari kepentingan 3 aktor yang akan membawa Indonesia sampai tidak pada visi 2045 tadi. Kalau kita bagus sinerginya, maka kita akan sampai di 2045. Tetapi kalau kita tidak bagus, jangan harap kita bisa mencapai seperti yang ini, yang kita sebutkan tadi. Di 2045 kita akan menjadi negara yang masuk di dalam negara kaya dengan GDP yang besar. Nah, sekarang kita tanya juga bahwa orang sering mengatakan bahwa semata-mata yang dianggap membela kepentingan publik itu adalah yang membela rakyat saja. Nah, di negara maju, ya, ini adalah visi ke depan, sekali lagi saya katakan, bahwa publik itu pengertiannya kan semakin luas. Rakyat otomatis itu adalah publik. Tapi harap diingat, korporasi di negara-negara maju atau di Indonesia juga sudah mulai, bahwa di negara maju itu korporasi tidak dimiliki kapitalis pribadi-pribadi lagi. Tetapi korporasi-korporasi besar itu modalnya itu dibiayai dari financial institution, dan financial institution ini mengelola dana-dana pensiun dari para buruh ataupun para pekerja ataupun para pegawai negeri. Sehingga korporasi ini ke depan itu bukan lagi milik kapitalis. Korporasi ini adalah milik publik gitu ya. Dengan IPO, dengan perusahaan listing yang publik terbuka, itu korporasi nanti ke depan adalah milik itu. Demikian juga government, tidak lagi bisa dipandang government itu sebagai kekuasaan politik semata-mata, karena government ke depan dengan demokrasi yang semakin sehat, government itu ya merupakan perwakilan publik. Kalau nggak percaya, kalau government-nya seenak-enaknya, ya 5 tahun lagi pemilu pasti nggak dipilih, gitu kan. Nah inilah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Omnibus Law ini sebagai penutup, Omnibus Law ini ada nilai-nilai besar yang sedang dibangun. Saya tidak bicara saya pro atau kontra, tapi sebagai seorang pengamat yang memiliki basic pengetahuan ataupun ilmu yang saya dalami di bidang ilmu pemerintahan, saya melihat bahwa Omnibus Law ini memiliki visi jauh ke depan. Istilahnya di dalam ilmu pemerintah adalah futurism, ya, pemandangan jauh ke depan. Nah, ini yang harus kita sikapi, sehingga nanti kita melihat atau membaca pasal demi pasal di dalam Omnibus Law itu dengan kerangka atau dengan pola pemikiran yang komprehensif seperti ini. Government ke depan itu di dalam gambar ini maupun gambar ini saya tidak menaruh government itu di atas. Government dalam konsep modern, ya, atau kita sebut dengan governance, itu sekarang itu posisinya adalah sebagai pemangku atau sebagai pendukung dari rakyat dan pendukung dari korporasi. Dia tidak lagi sebagai kekuatan yang sentral di atas yang mengatur atau mengendalikan, tapi sifatnya menjadi fasilitatif baik terhadap rakyat maupun korporasi. Nah, apabila ada di dalam keseimbangan ini ada hal-hal yang rakyat ini dirugikan, ya, maka government ini harus melakukan intervensi-intervensi dalam hal misalnya memberikan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, ataupun subsidi-subsidi yang lain. Jadi kita harus tinggalkan paradigma yang menganggap bahwa kalau korporasi kaya itu rakyat harus jadi miskin. Kalau negara kuat, rakyat lemah. Itu adalah cara pandang yang lama. Cara pandang negara-negara baru, negara-negara maju, itu tidak lagi semacam itu, tetapi rakyat, korporasi, dan governance itu menjadi 3 aktor yang saling sinergi dan saling mendukung dalam posisi bargaining position yang seimbang. Apakah kita sudah sampai ke sana? Belum. Tapi tinggal kita bagaimana komitmen kita untuk menuju dan mewujudkan ke arah sana, sementara perangkat-perangkatnya sudah kita miliki, demokrasi sudah dimiliki, kemudian nilai-nilai governance juga sudah kita adopsi, ya. Tinggal kita bagaimana membuat mental dan action kita untuk
konform ya terhadap perangkat-perangkat yang sudah kita miliki tadi. Maaf, mungkin itu dulu yang bisa saya kemukakan. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi karena waktunya dibatasi, ya mungkin nanti kita diskusikan saja pada saat tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.